Gue mau mulai dari akhir season 1. Jadi awal season 2 menurut novel ya. Karena season 1 antara webtoon sama novel itu hampir-hampir sama, cuman beberapa part di novel tuh dihapus supaya cepet aja kayaknya. Jadi gue mau mulai dari season 2 versi novelnya. Jadi setelah Cloud ini hampir ngebunuh Ati di Taman Bunga Mawar, si Ati ini sempet jadi Istana Emerald. Dia masih stay di istana. Cuman ya gitu, setiap dia papasan sama Cloud, Cloud ini pengen ngebunuh dia terus. Karena dia sedih banget kan, akhirnya dia pergilah dia dari Obelia. Dia ke Arlanta. Nah di Arlanta ini kan terkenal akan sekolahnya yang bagus banget gitu. Bahkan di antara kerajaan-kerajaan lain, Arlanta ini paling terbaik lah sekolahnya. Dan yang paling terkenal adalah perpustakaan di Arlanta ini paling lengkap sekerajaan-kerajaan lain. Jadi Athanasia ini pengen kesana, pengen nyari buku, ya gimana caranya supaya si Cloud ini ingetannya balik gitu, nyari cara. Terus karena dia di Arlanta dia nggak nemu apa-apa kan, akhirnya dia balik tuh ke Obelia. Tapi ini bukan di istananya ya, di Obelia jalan rakyatnya kayak gitulah. Terus dia sadar ternyata di Obelia ini ada sejenis festival gitu apa ya. Si Cloud ini pokoknya naik kereta kuda, habis itu diiringin sama Felix dan beberapa kesatria lainnya gitulah. Otomatis si Ati ini tahu dong kalau misalkan si Raja sama si Felixnya ini kan keluar dari istana. Ya dia pikir berarti istana nih cuman ada penjaga-penjaganya sama Lilian tuh, apalagi di istana Emerald. Akhirnya si Ati ini balik tuh ke ruangannya buat ketemu Lilian. Tapi ternyata ketika dia lagi ngobrol lah sama Lilian gitu, tiba-tiba pintunya itu kebuka. Dan di situ Cloud sama Felix masuk. Kaget dong si Ati karena ya dia kan baru aja ngeliat si Cloud sama si Felix itu kan lagi parade di jalan gitu kan. Masa tiba-tiba si Cloud sama Felix datang ke kamarnya dia. Di sana si Ati ini pakai sihir tuh. Gak bisa keluar dari sana. Pakai lagi nggak bisa lagi, sampai yang kedua atau ketiga dia tuh pakai sihir tapi si Cloud ini malah batuk darah, muntah darah. Lah kan panik tuh Ati, cuman dia tetap nggak berani ngedekat karena takut dibunuh kan. Akhirnya dia diem aja. Terus yang Lilian sama Felix juga panik karena si Cloud ini muntah darah, tapi sama si Cloud disuruh diem kayak gitu. Itu nanya tuh si Ati, kenapa dia nggak bisa pergi dari sini. Terus si Cloud bilang, di sekeliling istana Emerald ini tuh udah dikasih sihir. Jadi setiap si Athanasia ini pakai sihirnya di sekelingkaran sihirnya Cloud ini, ya otomatis secara nggak langsung Athanasia ini nyerang si Cloud dari dalam gitu. Makanya kan tadi si Cloud ini muntah darah. Di situ si Felix sama si Lilian tuh disuruh keluar dari ruangan sama si Cloud. Keluar tuh awalnya nggak mau mereka karena tahu si Cloud ini ngebunuh Ati kan, apalagi cuma berdua doang di ruangan. Akhirnya keluar tuh mereka berdua. Akhirnya di situ Ati sama si Cloud ini ngomong apalah gue lupa. Intinya si Cloud ini tuh ngerasa aneh gitu, nggak nyaman sebenarnya kalau misalkan ada Athanasia. Tapi kalau misalkan Athanasia ini nggak ada, si Cloud ini justru kayak uring-uringan. Akhirnya di situ Cloud bilang kalau Ati ini boleh tinggal di istana gitu. Terus malamnya si Ati sama si Lilian kan ya biasalah karena mereka lama nggak ketemu, akhirnya si Lilian kan nemenin Ati buat tidur gitu kan. Sebelum tidur dia kayak ngobrol gitu lah. Dia tuh bilang tuh kalau sebenarnya Cloud ini selalu ngeliatin potretnya mereka berdua kan ada potret yang dilukis itu kan buat ulang tahun Athanasia ke-14 apa gimana gitu yang dilukis itu, selalu ngeliatin itu. Terus habis itu minta dibikinin batu sihir tuh buat foto-fotonya Athanasia kayak gitulah pokoknya. Nah beberapa hari kemudian si Cloud ini datang ke istana Emerald. Kenapa? Karena Athanasia ini ngundang Cloud buat minum teh gitu, buat minum teh bareng tuh pagi. Akhirnya dia datang minum teh di taman ya biasalah. Abis itu si Athanasia ya makan biasa, habis minum biasa. Di situ si Cloudnya bingung, ini bocah kenapa kayak dikasih apa main makan aja gitu kan, apalagi kan mereka ibaratnya baru rujuk gitu kan, baru baikan gitu.
Terus Cloud bilang, kamu nggak takut kalau misalkan ada poison ya, ada racun di minuman ini gitu. Cuman Athanasia bilang katanya kalaupun bapaknya ngasih dia racun ya Athanasia bakal minum itu gitu. Makanya di situ si Cloud bilang anaknya ini aneh gitu. Nah malamnya, tengah malam nih Athanasia tiba-tiba bangun, kayak dia tiba-tiba pengen ketemu Cloud aja gitu kan ke istana Garnet. Terus akhirnya ya dia datang tuh akhirnya ke istana Garnet tengah malam. Ternyata Cloud belum tidur. Karena dia nggak mau ngeganggu kan, terus akhirnya dia bilang sama bapaknya itu kalau dia mau pulang aja, mau balik lagi ke istana Emerald karena ya udah lihat Cloud ini. Tapi kata Cloud karena udah malam akhirnya Athanasia ini disuruh tidur di istana Garnet bareng dia. Terus siangnya Ati balik lagi tuh ke istana Garnet, ke tempat kerja si Cloud. Terus dia izin sama Cloud buat keluar dari istana. Awalnya si Cloud ini nggak ngizinin karena takut si Ati ini kan kabur kan, karena dia sebelumnya setiap ketemu sama Cloud tuh kan kabur terus. Akhirnya gitu si Cloud ini awalnya nggak mengizinin, cuman ya karena Ati dengan segala trik akhirnya dia bilang kalau dia bakal balik lagi gitu setelah ada urusan di luar. Akhirnya diizinin. Ternyata si Ati keluar ini buat menuhin janjinya sama Janet, karena dia sebelumnya tuh pernah janji buat nemenin Janet lihat kembang api. Akhirnya malamnya tuh dia sama Janet keluar lihat kembang api. Setelah lihat kembang api dia balik dong ke istana Garnet gitu. Dan ternyata kan si Ati pikir kan si Cloud ini udah tidur, ternyata Cloud ini nggak tidur tapi nungguin Ati karena takut dia si Ati ini nggak balik gitu loh. Beberapa hari kemudian ada event lagi nih di Obelia. Gue nggak tahu eventnya apaan. Pokoknya di pas hari H ini si Ati sama si Cloud ini ke balkon istana utama. Terus di bawahnya tuh kayak ada rakyat-rakyat kayak gitulah. Gue kagak ngerti dah itu ngerayain apa. Pokoknya ada acara kayak gitu dan mereka berdua gitu. Terus setelah dari acara itu kan Ati pergi nih sama si Felix tuh berdua, entah mau pulang ke istana Emerald atau kemana, pokoknya pergilah tuh berdua sama Felix. Nah di jalan si Ati ini ketemu sama 4 penyihir menara hitam. Terus kan karena ketemu ya penyihir menara hitam ini dong kayak nyapa gitu kan. Terus mereka pada pamer kalau yang bikin video batu sihir itu tuh para penyihir itu. Pokoknya mereka terkagum-kagum lah sama Ati karena orang normal itu nggak akan bisa pakai sihir teleportasi lebih dari 1 kali sehari karena itu mungkin sihir tingkat tinggi gitulah. Dan mereka bilang katanya mana Athanasia ini apa ya kayak spesial gitu loh, karena di sekitar Obelia ini kan dilarang pakai sihir kan, bukan mereka nggak bisa sihir, tapi emang gue nggak ngerti gimana ngedeskripsinya, tapi emang sekitar situ tuh nggak bisa pakai sihir itu nggak bisa dipakai kecuali di sekitar menara hitam gitu. Karena Athanasia ini bisa pakai sihir ya berarti dia ini mananya spesial kayak gitu. Nah karena si penyihir ini penasaran sama Ati, akhirnya mereka ngundang Ati buat datang ke menara hitam. Akhirnya diterima tuh sama Athanasia kan. Besokannya akhirnya si Ati ini ngunjungin nih menara hitam karena dia kan sebelumnya nggak pernah ke menara hitam, kan dia penasaran gitu tempat kerjanya si Lukas nih kayak gimana. Oh btw di sini Lukas dia lagi nyari ini ya batang pohon kehidupan itu ya, jadi nggak ada Lukas di sini. Dia penasaran tuh sama istana sama menara hitam, masuklah dia. Terus dia awalnya bingung karena semuanya bangunan itu tuh warnanya putih semua, dari depan sampai dalam itu warnanya putih, gak ada yang hitam gitu. Makanya dia nanya ke penyihirnya kenapa dinamainnya menara hitam padahal di dalamnya putih, di luarnya putih kayak gitu. Terus penyihirnya bilang salah satu penyihirnya bilang katanya setiap kebaikan ada keburukan, pokoknya kayak gitu-gitulah. Makanya setiap ada putih pasti ada hitam, makanya mereka ngasih nama
makanya ini menara dikasih nama menara hitam kayak gitu, padahal sih warnanya putih. Dan di situ dia ketemu sama kakek menara yang punya menara itulah, ibaratnya kayak ketuanya gitu kakek menara kan. Dia bilang sama Ati, katanya mananya Athanasia ini kayak pelangi. Jadi kalau misalkan di novel ini dibilanginnya tuh mananya tuh kayak pelangi, bukan emas. Kalau di webtoonnya itu kan warnanya emas kan, kalau di novelnya tuh pelangi. Kakek bilang kayak gitu. Terus dia bilang katanya matanya dia ini terkadang bisa ngelihat warna mana, cuman nggak kayak Lukas. Kalau Lukas kan terus-terusan bisa ngelihat kan, kalau misalkan kakek menara ini nggak bisa. Jadi kayak ada waktu tertentu di mana dia bisa ngelihat dan di mana dia nggak bisa lihat. Terus dia bilang katanya mananya Atini langka gitu, dia nggak pernah ngelihat mananya kayak Atini walaupun anggota-anggota kerajaan yang lain. Terus habis itu Ati bilang, gimana Lukas kayak gitu kan. Terus kakek menara sama penyihir-penyihiran di sana tuh pada ngejelek-jelekin Lukas, soalnya Lukas kan sengak gitu ya, sombong lah orangnya. Jadi anak-anak di menara, anak-anak penyihir di menara tuh pada nggak suka sama dia karena dia sombong, udah paling muda, sombong pula kayak gitu kan. Akhirnya ya bilang kayak gitu. Terus kakek menara juga bilang mananya Lukas ini menyeramkan gitu, mungkin dia bisa ngelihat bahaya lah, dia bilang kayak gitu kan. Terus akhirnya penyihir menara ini sama kakek menara kan nemenin Athanasia buat keliling menara kan. Akhirnya dia masuk tuh ke satu ruangan, di mana di ruangan itu tempat eksperimennya kakek menara. Dan di situ si kakek menara ini minta rambutnya Athanasia buat dieksperimen. Jadi dia pengen eksperimen pakai rambutnya Athanasia gitu, karena dari ujung kepala sampai ujung kaki Athanasia ini mana semua gitu loh, bahkan rambut-rambutnya pun mana. Makanya si kakek menara ini pengen ngelakuin eksperimen, tapi ditolak lah tuh. Terus abis itu akhirnya si Athanasia ini balik ke istananya sendiri.